Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan tugas yang praktikum 1 tentang konfigurasi router yang sangat basic sekali ya. Jadi ada tabel addressing-nya seperti ini, kemudian topologi yang harus dibuat seperti ini. Kita langsung saja. Pertama, untuk pemilihan router, kita bisa menggunakan yang PT atau router default. Oh ya, sebelumnya di sini saya menggunakan Cisco versi terbaru ya. Nah, ini bisa kita pakai PT yang router PT maksudnya, atau yang default. Ini juga yang 1841 juga sama tipenya ada. Terus ada yang 1941. Ini yang biasa saya pakai. Kita sekarang coba pakai yang 1841 aja ya. Drag 2 router seperti pada topologi yang ada di modul. Terus setelah itu kita ambil switch. Switch ini kita pakai yang 2960 atau bisa juga pakai yang switch yang PT. Kalau misalkan kita mau ngisi port yang baru lagi, kita bisa pakai yang kosong. Jadi nanti ini untuk yang ada tulisan PTMT-nya di semua device ini, kita bisa masukin port sesuai yang kita pengen. Kita pakai yang sudah ada aja, pakai yang 2960. Nah, sudah 2. Kemudian kita masukkan laptop 2 di bagian end device. Nah, di sini ada PC, laptop, server, printer, IP phone, VoIP device, TV, dan lain sebagainya. Itu nanti kalian bisa dieksplor aja sendiri ya. Masukkan laptop 2. Nah, ke atas saja. Nah, setelah seperti ini, kita pakai koneksi kabel sesuai yang ada di sini. Kita pakai yang strike untuk yang beda device, dan untuk yang sama device kita pakai kabel yang cross. Ini masukkan di FA0, di switch-nya ke FA01. Kemudian dari switch seperti yang disambungkan di situ dari FA024 ke FA0. Oke, sudah. Kemudian dari router ke router pilih yang 01 ke yang 01 juga. Terus yang ini 00 ke ininya 024. Dari switch 01 ke laptop. Nah, jadi seperti ini sambungannya. Nah, seperti yang di sini ya, untuk di interface di router itu sesuaikan dengan kemana kita masukkan kabel di bagian device-nya. Kalau tadi setelah di sini kita cek dari antar router itu pakainya 0/1, berarti nanti saat konfigurasi kita masukkan FA 0/1 seperti itu. Yang ini juga sama, biar lebih kelihatan. Turunkan lagi. Nah, ini juga, nah begini, jadi lebih terlihat. Kalau nggak salah, kalau misalkan kita mau nyesuaiin interface-nya di sini, nanti sama kita di bagian ini, klik 2 kali. Di sini ada port yang kosong, kita tambahkan lagi aja. Di sini ada modul, maksud modul di sini, berarti kita bisa menambahkan port sesuai yang kita inginkan. Cara menambahkan portnya, matikan dulu routernya, kemudian setelah kita masukkan portnya, kita lihat di sebelah bawah. Nah, di bagian sini ini yang nanti bisa kita drag-kan, kita masukkan ke bagian device routernya. Kita mau port yang seperti apa.
Oke. Nah, oh ya, setelah kita masukkan nanti ke sini, terus kita nyalain lagi. Misal kalau misalkan kita mau nambahin port baru, nah ini dia portnya 4 ya, ada 4 tambahan port, terus dia pakainya port yang RJ45, kita tarik, tambahkan ke sini, kemudian kita nyalakan. Setelah itu, nanti di bagian sini, saat kita, yang ini kita coba hapus dulu kabelnya. Nah, nanti saat kita akan memasangkan antar port, nah di sini ada lagi banyak portnya. Ya, kita pakai yang udah ada aja. Jadi seperti itu untuk cara menambahkan port di semua device. Entah itu switch, entah itu router, dan lain-lain. Sekarang kita coba untuk konfigurasi router pertama ya. Ini yang ini tambahan teori untuk pengenalan. Kita langsung saja masuk ke bagian konfigurasi. Pertama kita setting dulu yang router pertama. Untuk mengkonfigurasi kita bisa masukkan di bagian config ini. Kita masuk ke bagian yang interface ini, kita mau nyeting yang mana, atau kita mau ngetikkan sendiri di sini di command line. CLI. Kita klik, kita enter ya. Router, kita nyalakan atau enable. Ini mau diketik enable atau mau diketik E dan N saja, seperti ini juga bisa. Enable, kita ikutin dulu pertama aja. Nah, setelah ada muncul tanda hashtag, berarti kita sudah bisa mulai mengkonfigurasi. Terus setelah itu, konfigur terminal. Nah, ini untuk lebih memperdalamnya lagi saat kita mau masuk ke bagian konfigurasinya. Mau ditulis seperti ini atau mau lebih singkat lagi, kita ini aja. Nah, ini juga bisa. Itu berarti maksudnya konfigur terminal. Enter. Nah, enter configuration command. Sekarang kita masukkan hostname R1. Hostname R1 ini berarti kita akan mengubah nama si routernya jadi R1 yang asalnya namanya router aja. Kita ganti jadi R1. Oke, setelah itu di sini disable DNS lookup untuk mencegah router melakukan translasi komen yang salah ketik. Caranya no IP domain lookup. Enter. Selesai. Terus di sini setting semua password dengan minimum 6 karakter. Jadi nanti saat misalkan si device routernya sudah kita sudah selesai mengkonfigurasi dan saat kita akan mengkonfigurasi ulang, kalau kita masukkan perintah yang security password ini, kita nanti bisa untuk masuknya lagi tuh kita harus masukin password yang tadi kita bikin. Nah, di sini minimal 6 karakter atau mau minimal 8 karakter boleh. Nanti tinggal ganti aja. Enable script Nah, jadi nanti pas kita mau masukin passwordnya, kita masukin Cisco con buat passwordnya di sini. Caranya Enter. Nah, ini jadi device-nya sudah terkonfigurasi.
harus masukkan password untuk masuk lagi ke bagian routernya. Kita masukin password syscon. Terus exec time 5. Nah, untuk bagian ini dikasih tahu timeout command sehingga jika 5 menit lebih 0 detik tidak ada aktivitas maka akan logout sendiri. Terus sekarang setting password VTY Cisco PTY, aktifkan timeout command sehingga jika terjadi 5 menit, maaf 0 second tidak ada aktivitas maka akan logout sendiri juga. So, line VTY. Nah, sekarang aktifkan enkripsi clear text password. Password. Sudah buat banner katanya. Jika yang tidak memiliki otorisasi dilarang login ke router. Banner MOTD hashtag. Nah, setelah ini kita masuk sekarang konfigurasi routernya ya, sudah masuk ke bagian interface. Kita sekarang masukkan config-nya INT. INT itu singkatan dari interface, mana yang bakal kita setting. INT FA, karena tadi yang kita masukkan bukan FA 1/0 tapi 0/1. Di sini jadi kita masukkan INT FA 0/1. Nah, jika sudah muncul tanda config if, berarti kita sudah mulai bisa mengkonfigurasi routernya. Nah, sekarang masukkan description connection to R2. Jadi nanti kita masukkan ini untuk dikonfig ke bagian biar bisa terhubung ke router 2. Di enter. Oke. Sekarang masukkan IP address-nya 12.12.12.1 dengan subnet mask. Untuk memasukkan IP kita harus selalu berdampingan dengan subnet mask. Karena jika kita tidak masukkan subnet mask-nya dia tidak akan mau. Terus sudah. Maksud arti kata dari no shutdown ini berarti kita ngerestart si ininya, settingan yang sudah kita buat tadi. No shutdown itu kita setting. Nah, sekarang dia state-nya sudah up atau nyala. Change state to up berarti artinya kita sudah menyalakan konfigurasi atau menyalakan routernya itu sendiri. Nah, kita sekarang keluar dari konfigurasi routernya. Nah, sudah kita keluar. Sekarang setting clock di router. Misalkan kita masukkan sekarang jam 19.30. Sekarang tanggal 20. Kita masukkan 1. Enter. Copy.
sorry. Yes aja atau dikosongkan. Oke, kita sekarang selesai mengkonfigurasi apa namanya, router 1. Sekarang kita config router 2 dengan konfigurasi yang sama. Nah, untuk di bagian ini juga sama, kita masukkan INT FA 0/1 karena tadi antar routernya kita pakai interface yang 0/1 bukan 0/0. Oh, salah. Oke, salah. Ya, pakai yang di karena tadi yang 12 12 12 1 di R1, ketik sekarang kita pakai yang 12 12 12 tik 2 dengan subnet mask yang sama. Setelah itu shutdown. Nah, sekarang di line di sini ada keterangan change state to up. Yang tadinya mati sekarang nyala. Konfigurasi seperti yang tadi. Clock set 19.35. Untuk waktunya bebas saja ya. 20. Nah, oke. Di router yang 0, nah sekarang routernya sudah nyala warna hijau, berarti mereka berdua sudah bisa terhubung. Oke. Sudah selesai kita konfigurasi routernya.
Sekarang lanjut ke konfigurasi di bagian ini, verifikasi, bukan testing. Di sini dia masih mati ya. Kita cek dulu apakah IP-nya sudah ini. Oke, sekarang kita konfigurasi lagi routernya biar bisa nyala ke switch. Ini karena dari router ke switchnya masih mati. Kita nyalain dulu dengan kita konfigurasi si interface-nya. Tadi kan kita cek di bagian tabel addressing-nya. Tadi dia yang FA01 di router 1 dan di router 2 sudah dipasang ya. Yang belum dimasukkan IP dari si routernya. Router juga harus pakai IP atau alamat biar dia nggak tersesat. Cielah. Nah, sekarang cara konfigurasinya sama seperti yang tadi. Seperti saat kita akan mengkonfigurasi di interface 0/1, kita masuk dulu. FA 0/0 92.168.1.254. Nah, setelah ada setelah ada tulisan change state to up, berarti dia udah nyala. Nah, ini dia sedang running ya, sedang inisialisasi. Nanti dua-duanya jadi warna hijau. Sekarang kita setting di router 2 seperti yang tadi. Configure terminal, interface A 0/0. Kita masukkan IP address-nya yang ini. Sudah juga. Nah, change state to up. Nah, setelah semuanya berwarna hijau, sekarang kita udah bisa mencoba lakukan ping antar device. Seperti di sini, verifikasi. Lakukan tes ping dari laptop 1 ke FA0 di R1, terus dari laptop 2 ke FA0 R2, terus dari FA01 R1 ke FA01 di R2. Nah, sudah hijau semua. Sekarang kita coba masukkan di laptop. Jangan lupa di laptopnya masukin juga IP. Kita masuk ke bagian desktop di IP configuration. Ini kita pilih static karena kita belum belajar buat yang DHCP-nya. Kita lihat lagi ke tabel addressing di laptop 1, dia harus pakai IP yang ini. Nah, untuk subnet mask dia sudah bisa setelah kita pencet tab, dia bakal langsung muncul subnet masknya sendiri karena dia tahu IP yang kita pakai itu dia pakainya kelas A, B, C atau D. Karena di sini kita pakai IP kelas C, jadi dia subnet masknya sudah otomatis terisi yang 255.255.255.0. Nah, kita masukkan default gateway-nya. Default gateway dari
router 1. Nah, sudah seperti ini. Close. Minimize dulu. Sekarang kita isi yang laptop 2. Oke, setelah ini minimize. Kita masuk ke bagian bawah. Ping dari laptop 1 ke FA 0/0. Maksudnya dari sini tuh kita nge-ping IP gateway yang tadi kita isi di settingan router. Kita buka command prompt untuk nge-ping sama ya. Ping 2.8 1.254. Nah, setelah muncul tulisan reply from berarti router 1 atau si laptop yang pertama ini sudah terhubung ke router 1 ya. Sudah terhubung. Kita minimize. Sekarang kita buka yang laptop 2, kita ping IP routernya. Nah, sama sudah replay berarti dari PC ke router masing-masing yang PC 1 dan PC 2 ke router 1 dan ke router 2 mereka sudah bisa ping. Nah, sekarang kita coba ping FA 01 ke FA 02. Exit dulu. Exit lagi. Coba ping. Oh, salah. Oh, ini sudah. Success rate is 0%. Oh, berarti salah. Oh, ini salah. Oh, maaf, saya salah. Untuk ke-pingnya kita ping antar pakai IP yang ini ternyata. Yang di oh iya. Ntar. Nah, sukses. Sama ya seperti yang di sini. Nah, sudah. Kita coba ngeping 2 kali sampai dia dapat 100 katanya di sini. Ulangi tes ping sampai success rate 100%. Nah, sekarang kita coba ping yang ini. Di exit dulu. Sudah ya, 100% juga. Berarti dari router 1 ke router 2 sudah saling terhubung. Sudah seperti ini. Oh ya, tadi yang ini belum dicoba ya. Show running config dan show IP interface brief. Nah, ini udah ya. Show IP. Nah, ini ya yang dilihat. Kita udah setting interface FA atau fast ethernetnya. 0/0-nya kita pakai IP yang 192.168.1.254 sebagai default gateway dan 12.12.12.12.1 itu sebagai IP dari si antar routernya. Sedangkan di bagian sini
Di sini juga sama, kita pakai yang 2. Oke. Setelah selesai itu, coba kalian lakukan seperti yang di review, tes ping dari laptop 1 ke laptop 2 dan sebaliknya, apakah berhasil? Jika berhasil, coba kalian analisis kenapa bisa berhasil, jika tidak, kenapa tidak berhasil. Terus laporannya berupa screenshot tadi hasil pembuatan skema jaringan yang ini, dari yang sebelum warna hijau semua sampai semuanya warna hijau. Kemudian konfigurasi di router, konfigurasi di router dua-duanya, sama konfigurasi di laptop untuk yang IP, screenshot. Terus tadi Terus tadi screenshot ping di laptop ke router, terus ping antar router, dan juga sekarang yang terakhir itu kalian masukkan ping dari laptop 1 ke laptop 2 dan laptop 2 ke laptop 1. Kalau sudah hijau seperti ini, biasanya mereka bisa saling ngeping walaupun beda default gateway biasanya. Kalau tidak, coba kalian analisis kenapa nggak bisa. Ya, sekian video penjelasan untuk praktikum yang pertama, itu konfigurasi router simple, router basic. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.